Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, para jamaah mushola Nurul Haq yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita semua dapat berkumpul di mushola Nurul Haq dalam acara pengajian maghrib sampai dengan isya. Mudah-mudahan Allah kabulkan amal ibadah kita. Dan ini satu keistimewaan, ya, pengajian yang kita adakan waktu maghrib sampai dengan isya. Kalau orang-orang soleh itu maghrib sampai isya nggak ada obrolannya dunia. Jadi dunia buat mereka maghrib isya ini nonsen. Pokoknya maghrib isya fokus akhirat semua. Yang ngaji kayak begini, baca Quran, baca ratib, baca sholawat, baca asmaul husna, sholat sunnah, awabid, istikharah, hajat, hifdzul iman, apa aja dari maghrib sampai isya. Kerjaan mereka nggak ada yang terkait sama dunia. Semua khusus. Kenapa? Karena gudangnya surga, gudangnya akhirat besok adalah ketika orang bisa mengumpulkan waktu maghrib dengan isya dalam ibadah kepada Allah waktu hidup di dunia. Di waktu hidup di dunia nih, yang bakal besok balik kita ke akhirat paling kaya raya besok orangnya yang maghrib isya rutin fokus dia ibadah kepada Allah. Terserah apa saja ibadah macam-macam bentuknya, yang mau sholat, yang mau zikir, ya, yang baca sholawat, baca Quran, apa aja, macam-macam. Apalagi kita sekarang ini berada di 10 pertama bulan Zulhijjah. Masya Allah, ini hari-hari mulia ya. Dari tanggal 1 sebenarnya, dari minggu kemarin. Dari minggu kemarin sampai minggu sekarang nih tanggal 8, besok minggu tanggal 8, Senin, hari Arafah namanya. Hari Arafah. Kalau bisa kita di hari Arafah itu ada di 2 tempat. Di hari Arafah ini kudunya kita ada di 2 tempat. Satu tempat yang paling mulia di dunia. Mana itu? Padang Arafah. Nah, itu kalau bisa kita di tanggal 9 Arafah ada di Bukit Arafah kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah ada di masjid, ada di rumah kita. Ngapain kita zikir dari asar sampai maghrib. Besok sedang kita puasa, namanya puasa Arafah. Jangan kita puasa nih, double nih. 1 puasa hari Senin, 2 puasa hari tanggal 9 hari Arafah. Nabi sabdakan dalam hadisnya, siyamu yaum Arafah. Puasa di hari Arafah tukaffirus sana, ya, dapat menghapuskan dosa, ya, tukaffirud dzunub, menghapuskan semua dosa-dosa allati qabla wallati ba'da. Dosa setahun yang sebelumnya, dosa setahun yang setelahnya. Ringan banget. Puasanya cuma sehari bisa ngapusin dosa 2 tahun. Nah, ini kan jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita males, ya. Sungguh-sungguh dah puasa tanggal apa? Tanggal 9. Kalau bisa sih dari besok kita puasa tarwiyah namanya. Besok hari Minggu puasa tarwiyah, ya. Itu juga sama, menghapuskan dosa setahun. Tanggal 9 menghapuskan dosa 2 tahun. Ini hari-hari mulia. Bahkan di Quran ada keterangannya, ya. Allah bersumpah wal fajri walayalin ashr. Wal fajri, demi waktu fajar, waktu subuh, ya. Allah bersumpah itu sama hal-hal yang mulia. Kalau Allah bersumpah di Quran itu sumpahnya sama hal-hal yang agung, hal-hal yang penting. Kalau Allah bersumpah dengan wal fajri, dengan waktu fajar, berarti waktu subuh tuh jangan main-main tuh. Waktu mulia, jangan pura-pura, jangan malas-malas. Kudu bangun aja subuh berjamaah. Kenapa? Allah bersumpah wal fajri, demi kemuliaan waktu fajar, waktu subuh. Jangan kata sholat fardunya, sampai sholat sunnahnya nih, yang kita sering dengar tuh ya, rakaatul fajri khairun minad dunya. 2 rakaat sholat sunnah subuh, habis azan subuh, sholat 2 rakaat, itu namanya rakaatul fajri namanya. 2 rakaat sholat sunnah subuh sebelum qomat. Itu nilainya di sisi Allah khairun minad dunya wa ma fiha. Nilainya itu lebih bagus daripada dunia sama isi-isinya. Ini dunia nih,
Sekarang tanah kosong aja mahal, bener nggak? Tanah kosong mahal banget, apalagi udah ada bangunannya mah tambah lagi. Kita kalau mau beli rumah, mau beli tanah ada bangunan tambah lagi. Ini bukan tanah kosong lagi, bukan dunia, nih dunia ambisinya. Ya Allah, di hadapan Allah lebih mulia, lebih mahal, lebih bagus daripada 2 rakaat qobliyah subuh. Ya Allah, kita kalau main-main sekarang untuk hidup di dunia, meninggal nyesal. Ini bukan main apa dulu waktu di dunia, main-main sama qobliyah subuh, ogah-ogahan. Itu sunahnya. Gimana fardu subuhnya? Ya, bagaimana fardu subuhnya? Usolli fardhu subhi, bagaimana itu? Yang sunahnya itu mahal. Makanya Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Yang kedua Allah bersumpah walayalin ashr. Walayalin, apa layal? Layal itu malam, lailun. Kalau lailun itu 1 malam, kalau layal malamnya banyak. Malam dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu malam-malam mulia. Wah, kalau kita sanggup tuh malam-malam seperti itu kita hidupin, Pak. Ya, kita hidupin kayak layaknya malam-malam Ramadan. Orang kan kalau 10 terakhir tuh jor-joran. Kalau kita lihat di masjid-masjid komplek tuh, pada itikaf 10 terakhir Ramadan. Tapi lempengan 10 pertama banyak yang lalai, banyak yang nggak hidup, banyak yang lupa, banyak yang nggak tahu. Padahal kalau dia tahu muliaan 10 pertama ini nih, kata ulama, jadi 10 pertama nih lebih mulia daripada 10 terakhir Ramadan yang kemarin. Orang pas 10 terakhir Ramadan sungguh-sungguh, 10 karang pertama main-main. Justru yang mulia ini sekarang nih. Kalau hitung-hitungan agung itu Tuhan mulia, karena Allah yang bilang walayalin ashr, demi malam-malam 10 Dzulhijjah. Malam istimewa. Kalau kita mau lakukan di situ, kita sholat sunnah taubat, mau sholat sunnah hajat, sholat sunnah witir, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ya, mau sholat awabin, mau sholat tahajud, apa aja soal kita kerjain. Bangun malam, apa kita zikir, ibadah. Itu kalau kita berbuat amal soleh di 10 pertama ini, masya Allah, ini aja mengalahkan orang yang pergi jihad fisabilillah. Iya. Sampai Nabi yang bilang ma min ayyamin, enggak ada nih hari-hari, ya, al amalu soleh ahabbu ilallah fiha, amal soleh yang paling dicintai oleh Allah, ya, di dalam hari-hari yang kita lewati ini melebihi min ayyamin, min hadil ayyam, daripada hari-hari 10 ini. Jadi dalam 1 tahun, Pak, ada 360 hari. Itu yang dalam setahun 30 hari kagak ada tuh amal soleh yang paling dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang kita lakukan pada 10 pertama Dzulhijjah. Oh, kita kerjain ya malam-malam mulia ini dengan amal soleh. Apa amal soleh? Ya tadi macam-macam. Amal soleh apa aja pokoknya kalau kita kerjain di 10 pertama kagak ada tuh mengalahkan malam-malam lain. Nggak ada. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah kalau kita berbuat amal soleh. Ada sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, kan jihad amalan yang paling berat. Sahabat tanya, kalau jihad gimana? Walal jihad, enggak, jihad juga kalah. Ya Allah, sampai jihad kalah sama orang yang berbuat amal soleh tepat pada 10 Dzulhijjah, ya, malam-malam 10 Dzulhijjah. Nabi yang bilang begitu sampai walal jihad ya Rasulullah, walal jihad nggak kalah, kata Nabi begitu. Illa rajulun, kecuali dah kalau ada memang seorang yang kharaja binafsi wa mali, dia keluar dari rumahnya, dia bawa dirinya, dia bawa hartanya buat modal perang. Kan orang perang kan kadang-kadang salah satunya pasti kalau dia keluar perang, dia nggak bawa modal, dimodalin sama orang yang ngeluarin modal, nggak ikut terjun perang, tapi ini dia ikut, dia ngeluarin modal. Setelah itu falam yarji min dzalika bisyai'in, setelah itu dia nggak pulang lagi, tewas di medan perang sama harta-hartanya ludes, baru tuh orang hebat, begitu katanya. Tapi kalau nggak begitu, kalah dah sama orang yang punya amal soleh di 10 Dzulhijjah. 10 pertama ya, 10 Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kata ulama nih minimal ya ada 5 lah, 5 amal kita nih di 10 Dzulhijjah nih, ya, 10 pertama bulan. Yang pertama, Bapak-bapak, amal yang paling Allah tobat. Kalau kita mau tobat nih, nah ini malam-malam begini nih, waduh, udah amal solehnya dicintai, kerjanya tobat nih. Pengen balik sama Allah, pengen berdamai sama Allah, pengen dekat sama Allah,
Yang tadinya dia lari, yang tadinya jauh, yang tadinya renggang, sekarang pengen merapat sama Allah, pengen dekat sama Allah, pengen berdamai sama Allah. Oh, dia tobat. Oh, amalan yang paling bagus adalah tobat. Allah bilang innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah ini sangat cinta banget ya Allah. Cinta apa? Orang yang tobat. Orang tobat kan nyadar dia. Dia banyak kekurangannya, dia banyak kesalahannya, dia banyak dosanya. Dia ngenes, dia nyesel gara-gara dosa kita, dapat musibah gara-gara dosa kita. Ya, sial gara-gara dosa, turun corona, macam-macam dah. Semua ini perbuatan-perbuatan dosa menyebabkan banyak sial yang kita alami ya Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, kita yang manusia lemah ya Pak. Kita ini manusia lemah. Kalau berhubungan sama dosa kita ini paling berat. Kalau sembahyang oke lah, kalau ngaji oke lah, kalau zikir oke lah. Tapi kalau pengen dosa ini kadang-kadang kita berat banget. Emang kita lemah banget. Sebab yang bisa ninggalin dosa emang rata-rata jagoan ya. Jagoan Allah itu yang paling bisa meninggalkan dosa. Bahwa katanya mendingan orang ini ninggalin dosa meskipun kadang ngerjain ibadah daripada ngerjain ibadah rajin tapi dosa juga rajin juga. Ya, misalnya hari ini kita nggak puasa, tapi hari ini kita selamat dari dosa. Kagak ngomongin orang, kagak gunjing, kagak mencela orang, kagak nyumpahin orang, misalnya lisan kita selamat daripada orang yang puasa ngomongin jalan terus ngunjing jalan ini. Ya, mendingan yang kagak puasa begitu ibaratnya. Kenapa? Karena puasa kalau dibarengin sama maksiat, ibadah itu nilainya lemah, nggak punya kekuatan dia. Tapi kalau ada ibadah disertai dengan meninggalkan maksiat, dia punya ruh yang sangat kuat ibadahnya. Makanya dulu sampai ada cerita Nabi Yusuf ya, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ya, ketika digoda sama perempuan cantik Siti Zulaiha ya, wah perempuan udah cantik, punya jabatan, kalau mau berbuat ya macam-macam di kamar aman. Kenapa? Ratu yang punya, ya enggak, selamat lah, ketangkep, nggak bakal disidang, nggak bakal diponis penjara, aman, cantik aman. Gimana ya peluangnya? Ya peluangnya enak. Tapi tetap Nabi Yusuf bilang inni akhafullah rabbal alamin. Iya, akhirnya saya takut sama Allah rabbal alamin. Ya, akhirnya Yusuf ini terkenal ya dengan manusia yang bisa menjaga. Nanti pimpinan orang-orang yang bisa menjaga maksiat diantaranya itu Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai ada dulu seorang pedagang buah ya, pedagang buah itu begitu keliling pedagang buah, orangnya tampan, ganteng, sampai ada perempuan cantik naksir nih, gimana caranya ya? Akhirnya nih si perempuan cantik ini manggil tukang buah, beli buah bang. Boleh. Sini abang masuk dulu, saya mau minta tolong dulu ambilin uang saya. Mengapa? Macet, kuncinya macet, katanya di kamar, macet. Iya siap. Masuk kamar, begitu masuk kamar dia goyang-goyang itu apa? Kunci lemari, padahal mah kagak rusak, kagak selek. Cuman ini perempuan pengen buat siasat karena depan patung tukang goyang ganteng ini. Dikunciin dalam kamar, cetrek kencang, kaget itu dia. Ada apa nih? Apa gue dikunci? Saya bukan mau buah, saya mau abangnya tukang buah. Loh, ya kita katanya, ayo kita berhubungan badan, mumpung pada siapa-siapa seperti. Dia tukang buah orang soleh ternyata nggak mau. Na'udzubillah min dzalik. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah terserah, kalau abang kawan katanya, abang saya teriakin maling biar habis dibukin sama orang masyarakat. Waduh, dilihatnya kan luar biasa. Ya udah, kalau begitu oke deh. Cuma saya minta waktu mau ke kamar mandi. Mau ngapain? Nah, saya habis keliling bau badan, bau ketek, bau keringat, nggak semangat kan? Tunjukin dulu deh, sama kamar mandi. Saya juga mau buang air kecil dulu, mau bersih. Ya udah, keluar dari kamar, ada kamar mandi yang bersih. Begitu dia masuk kamar mandi pak, dia berak kamar mandi. Begitu dia berak, itu tainya digoreng-goreng ke badannya biar tuh perempuan minggat kabur.
ya, digoreng-goreng pas kujur badan begitu. Akhirnya begitu dia keluar kamar nih, ayo sekarang kamu aku beri. Kamu ini apa-apaan, kamu orang gila? Emang saya gila? Kayak gitu. Kabur tuh si perempuan, ya, meninggalkan laki-laki. Akhirnya tuh laki-laki selamat keluar dia, sampai dia pulang, dia mandi, dia bersih. Begitu habis mandi dia bersih, Pak, masya Allah, Allah kasih kemuliaan dari badannya wangi, harum. Sampai terkenal tuh di kampungnya, namanya yang tadinya namanya Muhammad, ditambahin orang kampung Muhammad Miski namanya. Muhammad bau minyak misik, saking wanginya. Jadi walaupun kagak pakai minyak wangi, dia keliling tukang buah keringatnya keluar minyak misik bau. Masya Allah. Kenapa? Buah daripada meninggalkan maksiat. Itulah orang kalau udah meninggalkan maksiat, tarkul maksiat, ya, afdalu min fi'lit ta'at katanya. Meninggalkan maksiat lebih hebat, lebih top daripada mengerjakan taat. Mengerjakan taat kadang-kadang kita taat, tapi kadang-kadang masih ada maksiatnya. Ya enggak? Masih ada ngelakuin dosanya. Kurang mantap. Yang mantap mah orang bisa ninggalin maksiat meskipun taatnya sedikit, ibadahnya sedikit. Itu tuh. Makanya Allah bilang innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang taubat. Makanya kita tiap malam ditawarin ya sama Allah, hei, ini malam nih, bangun, ada yang mau tobat nggak? Saya terima tobatnya. Yuk. Tiap malam Allah nawarin kita. Kalau kita baca maulid tiba ya, hal min da'in, ya, fauji balau, hal min mustaghfirin, ada yang meminta ampun, fa'aghfir lahu, hal min taibin, ada yang mau tobat nggak? Ya Allah, Allah tiap malam nawarin. Berarti malam-malam 10 Dzulhijjah begini nih, nawarinnya lebih-lebihan. Kalau kita mau ntar malam bangun nih jam 3, setengah 4 kita bangun, kita istighfar, kita tobat, ya Allah saya mau berdamai ya Allah. Ya Allah saya mau dekat ya Allah, ampuni dosa-dosa saya nyesel ya Allah, saya ngaku berbuat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Rabbana dzalamna. Diulang-ulang sama dia baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha, atau di istighfar 1000, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau dia mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal Pak, Allah cinta kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Ya Allah ya. Itu ya kita. Yang pertama di antaranya ambil tobat. Syarat tobat itu 3 Pak. Syarat tobat. Tapi kalau nggak ada 3 ini nggak diterima tobatnya ya. Syarat tobat 3. 1. Syarat tobat itu kudu nyesel sama perbuatan dosa. Jangan dosa dibanggain, itu dosa dibanggain. Jangan suka cerita-cerita masa muda, masa lalu. Ya, gue mau pengalaman gue udah kerja semua. Kalau lu kemana? Lu punya dosa, belum taubat namanya kalau begitu. Dosa jangan sebut-sebut. Dia tutup mulut, nangis, nyesel. Jangan dibangga-banggain, itu dosa dibangga-banggain. Dosa punya diseselin. Syarat taubat an-nadam, kudu nyesel. Kenapa nyesel? Ya kita paham gara-gara dosa kan kita, begitu ya. Dapat ini, gara-gara dosa kita jauh Allah, gara-gara dosa kita sial. Pokoknya kalau kita kenal hakikat dosa, waduh, yang mana kita nyesel aja deh. Tentu nyesel syarat diterima tobat. Ya. Yang kedua, ya, cabut diri dari itu maksiat. Udah, jangan lagi berhubungan dengan maksiat, tinggalin segera karena juga. Yang ketiga bercita-cita untuk tidak lagi ngelakuin lagi, ngulangin lagi. Itu baru tobat kita kepada Allah. Ya, kalau tobatnya kita manusia, ya kita perlu minta halalnya, minta maafnya. Ya, iya. Kalau berkaitan hutang piutang, ya kudu ganti keuangannya. Kalau belum bisa bayar, ya kudu minta. Ya, maklumnya nanti suatu saat akan dibayar. Tuh, masya Allah itu. Ya, yang berkaitan dengan manusia. 2, ya, yang kedua amaliyahnya. Malam-malam ya, malam-malam apa namanya, malam-malam 10 Dzulhijjah ini. Yang kedua adalah bangun malam ya, sholat tahajud Bapak ya, bangun malam. Kalau nggak bisa bangun malam kita yang minimal habis sembahyang isya dah. Sembahyang isya pulang dari musola nih, istirahat kan jam 9 setengah 10, gelar sejadah dah, zikir sama Allah. Takutnya kalau malam tahajud gak kuat bangun misalnya, bagus emang bangun pas tahajud itu setengah 4 ya. Jam 4, udah kita aja berdua sama Allah, udah jangan pakai siapa-siapa, kita berdua aja sama Allah kalau kita zikir.
kita minta kepada Allah saat malam ya. Ayat kedua menghidupkan malam karena Allah bersumpah walayalin asyar, demi malam-malam 10. Yang ketiga kita zikir. Wah, zikir nih amalan yang paling dicintai sama Allah, nih zikir. Lebih-lebih zikir di bulan Zulhijjah. Bahkan kita Pak kalau melihat kambing-kambing tuh di kandang-kandang kambing zaman sekarang kan banyak banget tuh ya, apa namanya sebutnya ya, lapak ya, lapak-lapak orang pada jual lagi hewan korban. Itu kita walaupun belum lebaran, kalau kita mandang kambing kita disuruh tuh fadhkurullah, zikirlah kalian kepada Allah bimbahimatil an'am, dari lantar melihat korban-korban hewan-hewan yang akan menjadi korban Idul Adha. Suruh takbir kita. Kalau kata kami Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Kita doain kan, ya Allah mudah-mudahan pada laku dagangannya, pada laris usahanya, ya Allah biar pada habis ludes kambingnya kejual semua, ya Allah. Kita takbiran sampai kita doain. Ini kalimat yang dicintai Allah zikir. Bahkan Nabi secara khusus Nabi pesan sama kita. Ya, inna min ma min ayyamin a'zamu indallah min hadhil ayyam. Enggak ada hari-hari yang agung melebihi keagungan 10 pertama Zulhijjah. Fakthiru fiha tasbih. Banyakin tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Dianjurkan. Bahkan kalau kita baca Quran tuh ya, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hajj berkaitan melaksanakan ibadah haji, itu semuanya perintah zikir semua. Orang haji disuruh banyak zikir, padahal orang haji udah capek banget berjuang, ya enggak? Berjuang wukuf pada Arafah, berjuang begadang di malam, ya, di malam apa? Tanggal 10 malam takbiran itu di Muzdalifah. Tapi Allah bilang faida afattu min Arafat fadhkurullah indal masyaril haram. Kalau kamu udah meninggalkan bumi Arafah menuju Muzdalifah, maka berzikirlah kepada Allah di malam takbiran. Di mana? Indal masyaril haram, di bukit Muzdalifah. Jadi siangnya habis capek-capek di padang Arafah, malamnya suruh begadang. Ngapain begadang kita? Zikir. Nah kalau yang haji disuruh zikir, apalagi kita yang ngapa-ngapain? Kita disuruh zikir. Ntar besoknya tanggal 10 Zulhijjah pagi melontar jumrah Aqabah tuh. Ya berangkat ke Mina, jalan kaki lagi 6 kilo tuh berangkat tuh ke Mina. Sampai di Mina kita melontar Bismillahirrahmanirrahim, zikir lagi Bismillahirrahmanirrahim, 7 batu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, 7 kali lempar. Setelah itu tidur, kagak tidur, kemana? Berangkat ke Mekah, ngapain? Ka'bah, tawaf ifadah namanya, menyelesaikan manasik haji. Tawaf ifadah selesai 7 putaran menuju Sa'i. Ya, ngapain? Sa'i kita dari Bukit Sofa ke Marwah. Selesai itu baru gunting rambut, selesailah pelaksanaan ibadah haji. Kan begitu. Jadi melaksanakan ibadah haji mah pertama tanggal 9 wukuf pada Arafah. Yang kedua malam takbiran begadang di Muzdalifah. Besok pagi-pagi melontar jumrah Aqabah. Setelah itu lanjut tawaf ifadah, sa'i, gunting rambut, kelar ibadah haji cuma 2 hari. Cuman karena banyak antrian jadi berangkatnya 40 hari ya. Sebenarnya berangkat ibadah haji mulai tanggal 9 sama 10 selesai kita jadi haji. Udah jadi haji. Selesai haji ngapain? Selesai haji balik lagi ke Mina, nginep. Namanya napar awal. Si orang gaji namanya napar awal. Ngapain? Belum kelar nih melontar jumroh kan 2 kali melontar tuh. Dari tanggal 11 sampai 12. Nginep 2 malam di Arafah. Ngapain kita nginep? Allah yang bilang di Quran, fa idza qadaitum manasikakum, kalau udah selesai melaksanakan ibadah haji, fadhkurullah, zikir kalian, suruh zikir lagi. Jadi ibadah haji ini ibadah paling banyak zikir. Makanya besok kita juga sama nih ya. Ini dari tanggal 9 besok Senin. Ini kan besok Minggu nih. Nah subuh tuh Senin kita udah sunat takbiran. Walaupun lebarannya Selasa, tetap sunat takbirannya mulai dari Senin tanggal 9 subuh tuh, subuh hari Arafah. Ya habis sholat di takbirannya. Habis bayar nih, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Takbir imam itu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah,
imam lagi sampai 3 kali takbiran. Dari mulai subuh hari Senin. Sampai kapan berlanjutnya? Sampai terus tiap habis sholat. Sampai 5 hari itu. Sampai 5 hari. Hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Sunnah tuh banyak yang udah kagak make itu Pak. Kita tidak kenapa? Itu sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi. Dan kita suruh fadzkurullah, banyak zikir. Ini hari-hari berzikir kita. Sampai puasanya dilarang tanggal 10. Besok Idul Adha, Selasa, haram. 11, 12, 13, hari tasyrik, hari makan. Begitu kata Nabi. Itu hari makan sama hari zikir takbir. Disuruh kita makan kambing kan? Kan panas awalnya. Akhirnya sama takbir. Allahu Akbar, Allah. Jadi habis subuh hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi 5 hari, tanggal 9, 10, sama hari tasyrik 3 hari, 11, 12, 13. Kita sunat tuh berzikir takbir ya. Makanya kita bapak-bapak amal yang paling afdal adalah banyak berzikir kita kepada Allah. Di antara zikir-zikir yang habis main subuh ya. Habis main subuh kita zikir. Ya, zikirnya apa aja? Umum zikir mah. Sholawat, baca Quran, zikir ya. Zikir khusus la ilaha illallah. Apalagi kalau bisa bapak-bapak kita nih, orang-orang kayak kita nih, ya, orang-orang kayak kita nih, mungkin kita punya zikir khusus namanya zikir At-Taqasugro. Zikir At-Taqasugro, bebasin diri kita dari api neraka dengan tahlil sebanyak 70 ribu. Dicicil dari sekarang sampai meninggal. Masa nggak tuntas? Ya nggak? Iya, kalau sekali duduk mah gempor gitu. Bukan kelasnya gitu mah bener. Sehari 1.000 kali ya, sehari 1.000 dah, sehari 1.000 patokin. Habis sembahyang 200, habis sembahyang 200. 5 waktu kan dapat tuh 1.000 ya. 1.000 berapa kalau mau juga 1.000 juga ringan sih sebenarnya. Enggak lama, enggak makan waktu sejam, paling setengah jam 1.000. La ilaha illallah. 1.000 70 hari kita tuntasin. 70.000 hatam. Bilang sama Allah, ya Allah sudah tahlil 70.000. Saya mau bebasin dari neraka. Udah kelar tuh buat kita At-Taqasugro. Kalau kita mau berbuat baik sama emak kita, bikin yang kedua At-Taqasugro yang kedua buat emak. At-Taqasugro yang ketiga buat baba. Itu namanya sebut At-Taqasugro. At-Taqo kecil ya, gampang ngerjainnya. La ilaha illallah 70.000. Ada lagi At-Taqo kubro namanya. At-Taqo kubro. Apa tuh At-Taqo kubro? Baca kulhu. Kulhu berapa banyak? 100.000. 100.000. Ini kita nih yang punya urusan sama orang nih Pak. Kudunya punya At-Taqo kubro Pak. Guru Bahid di Kalimantan itu mengijazahkan ya. Guru Bahid di Kalimantan mengijazahkan siapa orang yang punya urusan sama orang ya, besok di akhirat berat. Bisa-bisa orang nggak mau maafin. Caranya kalau pengen dimaafin sama orang itu kita kudu baca At-Taqo kubro. Berapa itu? Baca kulhu 100.000. Mau setahun mau 2 tahun, dicatat pokoknya. Baca itu 100.000. Takutnya kita punya urusan. Kan urusan sama orang paling berat besok di hari kiamat. Kalau kita punya urusan sama Allah mah ya, bukan remehin maksudnya. Allah mah pengampun. Kalau Allah mau ampun. Tapi kalau urusan sama orang kan yang berat mah. Punya utang kita nggak bayar, meninggal, itu repot besok. Besok jangankan utang 1 juta, 100.000 ditagih besok. 100.000 besok ditagih. Itu repotnya kita kalau punya urusan sama orang. Ya Allah ya. Makanya kata Imam Malik, kalau kamu mau melihat kesolehan orang, jangan lihat sembayangnya, jangan lihat puasanya, jangan lihat berjamaahnya. Kalau mau lihat seseorang bagaimana urusannya sama duit, gitu katanya. Beres nggak kamu ngurusin duit? Gitu. Kalau ngurusin duit ribet, acak-acakan, punya utang orang banyak katanya. Titipan kagak amanah, wah nggak beres. Walaupun supaya begitu. Masya Allah. Makanya kita orang-orang kayak kita udah dah ya, banyak-banyak zikir kita kepada Allah. Yang tadi bikin At-Taqasugro, baca la ilaha 70.000 ya. Kalau At-Taqo kubro tadi baca kulhu 100.000. Kita tuh kalau di haul di sini nih, di Prapanca ya, di Prapanca sini apa namanya, Syekh Yasin ya, Syekh Yasin Fadani itu kita kadang-kadang mau dikasih ijazah wiridan aja, ijazah amal wiridan, itu maharnya apa? Baca kulhu. Semua yang hadir diajak nih. Yang hadir ada berapa? Yang hadir dihitung diperkirakan ada 1.000 orang yang hadir. Ya udah, 1 orang diminta lillahi ta'ala baca kulhu 100.
berarti semalaman kelar ya? Kali 2 semalaman 100 ribu, kelar yang hadir 1000 orang. Orang haul guru besar yang hadir loh kan 100 ribu yang hadir. Itu diminta baca Quran. Masya Allah ya, sampai segitu ya. Itu padahal ulama ya. Padahal ulama, udah. Padahal ulama itu insyaallah. Baca hadiah. Satu apa tadi? Atakosu sugro. Berapa bacanya? La ilaha 70 ribu. Ada ceritanya itu Pak. Ada ceritanya dulu begini. Ada seorang anak muda. Dia punya kelainan. Punya kelainan itu maksudnya bisa ngelihat yang goib-goib itu anak muda. Jadi kadang-kadang ada orang punya kelebihan begitu ya, bisa ngelihat yang goib-goib. Dia masuk rumah kita, nangis kadang-kadang. Aduh, kamu nangis. Ada meti pojokan. Kita orang lihat udah bertahun-tahun. Gua nggak mau lihat. Lu baru masuk rumah gua ngeliat ada meti, bohong aja lo. Emang bener kadang-kadang dia bisa lihat yang goib-goib. Nah itu pernah kejadian. Jadi ada anak muda ini, dia terkenal bisa ngeliat yang goib-goib. Ketika lagi duduk begini nih dia nangis tiba-tiba sendiri. Nangis, ditanya aku nangis. Mak saya ada di neraka, nggak kelihatan banget neraka. Mak saya lagi dibakar, begitu. Dalam hati ini si ulama ini, oh ini anak mudanya. Ya Allah, kalau memang bener nih si anak muda bukan dibuat-buat ya, yang dia lihat bener ya udah. Saya kan udah la ilaha illallah 70 ribu nih. Saya mau hadiahin ya mamanya saja tuh. Habis ngomong gitu tuh anak muda ketawa. Baru kan nangis buru-buru langsung ketawa teriak kebak-bak. Tanya lagi. Tadi lu nangis sekarang ketawa. Mas saya udah di sorga tuh, udah pindah. Bener berarti Allah bisa pindahin orang tuh dari neraka pindah ke surga. Orang miftahul jannah la ilaha illallah. Ada itu Pak zikir khusus ya, zikir khusus yang dibaca pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah adadal layali wad duhur. La ilaha illallah adadal ayami wasyuhur. La ilaha illallah adada amwajil buhur. La ilaha illallah adada ad'afil ujur. La ilaha illallah adada qatri wal matar. La ilaha illallah adada awraqi syajar. La ilaha illallah adada sya'ri wal wabar. La ilaha illallah adada ramli wal hajar. La ilaha illallah adada zahri wal thamar. La ilaha illallah adada anfasil bashar. La ilaha illallah adada lamhil uyun. La ilaha illallah adada ma kana wa ma yakun. La ilaha illallah ta'ala amma
subhi idza tanaffas la ilaha illallah adadar riyah bil barari was suhur la ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumi yunfakhu fis sur la ilaha illallah adada khalqi ajma'in la ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumiddin fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Itu pikiran khusus dibaca pada 10 pertama Dzulhijjah. Mudah-mudahan waktu kita baca pada malam hari ini akan memberikan fadilah yang besar untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama tobat, yang kedua bangun malam, yang ketiga adalah zikir, yang keempat sedekah. Banyakin sedekah ya. 10 pertama ini masya Allah fadilah sedekah luar biasa. Bahkan orang-orang yang berkesusahan sekarang yang paling afdal adalah kita bantu orang yang sakit ya, yang pada kurang sehat, yang meninggal dunia, kita bantu dengan sedekah kita. Fakir miskin, anak yatim semuanya itu sedekah paling cepat untuk mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah puasa. Yang terakhir apa? Puasa. Minimal besok dah kita puasa, namanya niat puasa tarawih. Coba niat bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin fi yaumit tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Jadi besok niat puasa nanti malam Seninnya niat puasa Arafah. Nawaitu shauma ghadin fi yaumi Arafah lillahi ta'ala. Itu masya Allah Pak, kalau bisa satu hari itu Pak, hari Arafah di Senin, kalau bisa hari bebas kita berbuat maksiat, jangan sampai berbuat. Kenapa? Karena hari itu katanya hari terbesar jumlah manusia yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Jadi hari terbesar itu dalam 1 tahun jumlah hitungan manusia yang diponis neraka di tanggal 9 dibebasin. Makanya usahakan hari itu kita hari tidak melakukan maksiat agar termasuk orang-orang yang bebas daripada api neraka. Ternyata isku minan nar bukan hanya ada di bulan Ramadan, isku minan nar. Isku minan nar yang jumlah terbesar pada tanggal 9 hari Arafah. Kita puasa ya. Dan sunnah hari Arafah itu asarnya kita zikir. Mirip-mirip sama orang Padang Arafah. Orang Padang Arafah kan pada zikir tuh di Padang Arafah. Nah kita sama, kalau nggak bisa tinggal di Padang Arafah, nggak pernah ibadah haji, apalagi sekarang nih. Oh nggak ada yang berangkat ibadah haji, minimal kita diam di rumah kita, di masjid, di musola. Namanya Yaumut Ta'rif, hari memiripkan Padang Arafah seperti buku perang. Karena rahmat Allah bisa turun di mana aja di hari Arafah itu. Bahkan Nabi katakan afdhalud doa Yaumut Arafah, paling afdolnya berdoa adanya hari Arafah. Besok kalau berdoa simpen doa yang cakep-cakep, disiapin dari sekarang ya. Kapan berdoanya? Ntar habis asar di hari Senin tepat tanggal 9 hari Arafah kitanya puasa, zikir dah sampai maghrib. Insya Allah Pak di pesantren ya di Majelis Talim kita Al-Arsyadiyah akan ada acara zikir bersama. Kalau ada waktu boleh ikut gabung di sana ya. Dimulai dari asar berjamaah sampai buka bersama ya, bareng-bareng kita zikir. Kita minta kepada Allah hajat-hajat kita pada saat-saat mulia itu. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita ya. Boleh di rumah juga masing-masing boleh. Kalau mau gabung nanti insya Allah ya di Majelis Talim kita udah 2 kali kita akan acara setiap tanggal 9 acara bukber, buka bersama sekaligus berzikir dari mulai asar berjamaah sampai dengan kita datangnya waktu maghrib. Zikir apa yang kita baca, Qurannya, sholawatnya, zikir-zikirnya, doa munajat semua kita baca. Doa-doa yang di Padang Arafah dulu kita baca, boleh kita baca pada saat-saat kita di rumah seperti itu. Biar kita tahu ini hari-hari mulia, hari-hari istimewa.
Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah.